الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله حق حمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعبده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصاره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memanfaatkan sisa-sisa usia kita, memanfaatkan sisa-sisa hidup kita di dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir masa. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Abul Faraj Ibnul Jauzi, di dalam kitabnya Talbisu Iblis, beliau menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan orang terhalang untuk mendapatkan atau mencapai kebenaran. Bahkan walaupun seperti di zaman yang kita alami sekarang ini, di mana arus informasi begitu cepat, begitu mudah kita mengakses ilmu pengetahuan, akan tetapi tetap saja banyak di antara kita yang terhalang untuk mendapatkan atau mencapai kebenaran. Bukan ilmunya tidak ada, bukan susah mendapatkannya, tapi karena memang ada penghalang-penghalang yang membelenggu diri kita untuk mencapai kebenaran tersebut. Apa saja hal-hal yang menghalangi kita untuk mengenali atau mencapai kebenaran? Kata Ibnul Jauzi, pertama yang menyebabkan kita sukar sekali mencapai kebenaran adalah belenggu tradisi yang menghinggapi kita. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, adat istiadat yang bertentangan dengan agama, itu kadang dianggap sebagai sebuah kebenaran karena telah mendarah daging di dalam jiwa kita, bahkan di masyarakat kita. Belenggu tradisi ini bukan hanya orang terhalang mencapai tingkat kebenaran, tetapi juga dalam tahap tertentu orang tersebut akan sulit sekali untuk mencapai titik-titik kemajuan. Dan orang-orang yang dibelenggu oleh tradisi seperti ini, kalau kita nasihati,
kalau kita ingatkan, dia akan menjawab pada umumnya sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam ayat Al-Quran. Di antara dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau kita katakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, ikutilah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjawab, kami cukup mengikuti apa yang telah biasa nenek moyang kami lakukan. Jadi tradisi menjadi parameter kebenaran, bukan lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dua hal yang kita tidak akan tersesat selama mengikutinya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti pedoman ini, maka insya Allah siapapun kita tidak akan tersesat. Dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan, Allah pasti akan mengampuni diri kita semua. Apa sabda beliau? Taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan dua warisan untuk kalian semua, wahai para sahabatku dan umatku. Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian tetap merujuk kepada dua sumber pokok ini, yakni kitabullah wa sunnata rasulillah. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja untuk merujuk kepada Al-Quran dan sunnah ini tidak sembarangan kita merujuk sendirinya, kita menafsirkan atau membaca hadis. Tentu saja kita harus melalui guru-guru kita, para ulama yang mu'tamad, yang mu'tabar, yang dipercaya ilmunya oleh umat. Nah, tetapi bagi sebagian orang, petuah para ulama tidak menjadi obat yang mujarab untuk melepaskan dirinya dari belenggu tradisi yang telah mendarah daging. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, orang itu biasanya juga sulit sekali untuk mengakui kebenaran apalagi mengikutinya, karena dia cenderung untuk selalu mengikuti para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh yang tidak jelas juntrungan ilmunya. Dan mereka mengikuti para kubaro, para zu'ama yang tidak di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira bahwa para tokoh-tokoh itulah yang akan menyelamatkan hidup mereka di dunia dan di akhirat kelak. Padahal nanti di akhirat, masih di dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan, in tabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti di akhirat, antara yang diikuti, ya, mereka berkata dan berlepas diri kepada para followersnya, pada para pengikutnya, tatkala mereka sama-sama menyaksikan siksa Allah yang sangat pedih, dan mereka juga tahu betul nanti di akhirat tidak ada lagi ikatan-ikatan di antara mereka. Nah, budaya seperti ini juga akan menghalangi orang dari kebenaran. Para ulama menyebutnya dengan budaya taklid alias ngekor, mengikuti apa yang ramai, mengikuti apa yang viral, tanpa kita verifikasi, tanpa kita bertabayun akan nilai-nilai kebenarannya. Nah, sekarang budaya taklid semakin parah ketika kita hanya menerima informasi begitu saja, bahkan dengan mudah kita menyebarkan kebohongan-kebohongan dan ketidakbenaran di tengah-tengah masyarakat. Inilah juga yang akan menghalangi orang dan menghambat orang untuk mengenali kebenaran. Kemudian hadirin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Faktor yang ketiga, dan ini mungkin faktor yang utama kata beliau, orang mengapa tidak dapat mencapai kebenaran, tidak bisa mengikutinya
padahal sudah mengetahuinya. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, sebabnya adalah pada diri mereka sendiri, yakni mereka-mereka yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini tersesat bukan karena bodoh, salah bukan karena tidak tahu. Mereka tahu ilmunya, bahkan mungkin di antara mereka ada yang hafal Quran, akrab dengan hadis, akrab dengan kitab-kitab fikih para ulama, akan tetapi hawa nafsunya membimbing kepada ambisi-ambisinya daripada ilmu yang dia telah pelajari atau telah dia ketahui. Maka jelas kata Allah Ta'ala, dinyatakan dalam surah Al-Jathiyah, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tak tahukah kau ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan dia mengikuti hawa nafsunya itu bukan karena bodoh, bukan karena tidak tahu, tapi Allah nyatakan wa adallahu ala ilmin. Mereka tersesat, mereka berbuat dosa dan kesalahan justru karena mereka tahu, tapi ambisi mereka membutakan mereka untuk mencapai dan menerima kebenaran. Wa khatama ala sam'i wa qalbih, karena ambisinya telah menguasai dirinya, keinginan-keinginan hawa nafsunya, ambisi-ambisi duniawinya menjadi gelap matanya, tuli telinganya, bahkan tertutup hatinya. Waja'ala basarihi ghishawah, matanya pun hanya melihat keindahan-keindahan dunia. Pikirannya pun dikuasai oleh kuasa, hasrat untuk berkuasa, hasrat untuk memerintah, hasrat untuk berlezat-lezat di dunia ini. Maka matanya yang sebetulnya biasa melihat kebenaran, mengenal ilmu pengetahuan, tidak mampu membimbingnya ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, orang hafal Quran, hafal hadis, tahu kitab-kitab para ulama, sering mendengar petuah para ulama, tapi mereka tetap mengikuti ambisinya, famay yahdihi min ba'dillah, orang yang seperti itu tidak dapat diharapkan lagi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayahnya. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak memperhatikan hal ini semua? Orang-orang seperti ini ada di sekitar kita dan mungkin sering muncul sebagai tokoh-tokoh atau figur-figur publik yang sering nongol di layar-layar kaca kita atau di layar-layar HP kita. Dan kita seringkali tertipu oleh omongan-omongan mereka, oleh tipu daya mereka, seolah-olah mereka mengajak kepada kebenaran, padahal mereka mengajak kepada kesesatan. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum ajmain, seyogyanya kita yang hidup di abad informasi ini, hidup di mana kita lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan, semestinya kita beragama bisa lebih secara kritis untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Al-Qur'annya begitu jelas, hadisnya begitu jelas, nasihat para guru-guru kita, para ulama kita begitu jelas. Maka sekarang taruhannya adalah apakah kita mau mengikuti ilmu itu atau mengikuti hawa nafsu orang-orang tersebut. Dan itulah maka pantas nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memang ilmu itu hanya akan menerangi orang-orang yang taat. Al-ilmu nurun, ilmu yang sesungguhnya adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang gemar bermaksiat. Wal ya'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan para pemimpin kita. Semoga Allah bimbing semua pada jalan yang diridhoinya, dan kita semuanya wafat di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu wa sallimu alaihi taslima katsira. Hadirin jamaah Jumat rahimanillah iyyakum, pada akhirnya marilah kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berat kita hidup di zaman ini kecuali pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menuntun kita untuk sesuai dalam menjalani hidup kita ini dengan tuntunannya, dengan apa yang telah ditetapkan di dalam kitabnya dan apa yang telah dicontohkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui perantara guru-guru kita, para ulama yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah taala, semoga pada saat ini adalah saat yang terbaik bagi kita semua untuk menerima hidayah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.